tradisi harus dimulai. Dan maaf para profesor, orang-orang pintar di mana-mana, ya, yang banyak bicara di podcast itu. Saya hanya mau mengatakan rakyat Indonesia yang benar-benar Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Jadi kalau akhir-akhir ini ada yang omon-omon nggak enak lagi, budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun-temurun inginnya pemimpinnya rukun. Mereka itu kalau oposisinya sampai nggak tahu lah, sampai mengarah ke bermusuhan. Kita tidak boleh, kita tidak mau, dan kita insya Allah tidak akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel kesayangan kita, Sirait Media. Rahayu Rahayu. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pak Prabowo. Pak Prabowo ini memberikan ultimatum keras gitu ya, kepada para profesor yang ada di podcast gitu ya. Kita tahu sendiri ya, sekarang lagi rame podcast omon-omon gitu ya. Yang selama ini terkesan senang bila Pak Jokowi dan Pak Prabowo pecah belah gitu ya. Memang itu tujuan mereka teman-teman ya. Pak Mahfud MD adalah salah satu orang yang menginginkan hal tersebut dilihat dari kita bisa lihat dari statement-statementnya ya, yang selama ini dia utarakan. Nah, mungkin teman-teman, Bang Leo ini banyak banget omongnya gitu kan, mana buktinya? Nah, saya akan kasih buktinya teman-teman ya. Mari kita sama-sama simak dulu video ini biar nggak gagal paham ya. Mari kita saksikan video berikut ini. Tradisi harus dimulai. Dan maaf para profesor, orang-orang pintar di mana-mana, ya, yang banyak bicara di podcast itu. Saya sangat hormat sama Anda memang pintar. Tapi tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun-temurun inginnya pemimpinnya rukun. Benar. Kalian suka nggak kalau pemimpin rukun kayak begini? Suka? Di kampung senang nggak rakyat teman-temanmu kalau pemimpin rukun seperti ini? Nggak apa-apa, berbeda nggak apa-apa, ya kan? Ngeri-ngeri sedap. Jadi leadership itu, dan saya begitu beliau ajak saya gabung. Setelah saya gabung, dari hari pertama sidang kabinet, ini bukan ngolor lagi. Sekarang beliau ini 2 bulan lagi kurang, beliau akan turun. Untuk apa saya? Iya kan? Saya hanya mau mengatakan rakyat Indonesia yang benar-benar Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Dari hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau luar biasa Pak. Saya nggak tahu saya bisa ikuti jejak Bapak Pak. 7 kali rapat sehari, bagaimana itu Pak? Apalagi kita
kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri jujur ya, pada begini kan kalau diajak beliau, Pak, pada ngeri Pak, diajak Bapak keliling Pak itu. Waduh, ini nggak bisa tidur katanya. Di pesawat itu 5 jam terbang, 5 jam diskusi. Jadi pada itu alasan Pak, kalau Bapak ajak, mereka itu alasan. Bapak Presiden kami jemput di Merauke. Dia mau terbang duluan, nggak berani terbang sama Pak Jokowi. Akal kalian, aku sudah tahu ini. Pak, maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Tapi saya sudah tahu akal kalian. Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendahului Pak, kami akan jemput Bapak. Bukan jemput Bapak, dia takut diajak itu. Habis itu makannya sedikit. Jadi Pak Jokowi itu makannya sedikit gitu. Jadi kalau saya diajak beliau terbang, makanan wah pingin juga ambil, tapi gimana ya? Presiden nggak ngambil, gue nggak ambil juga gitu. Soalnya ini mantan tentara Pak. Banyumas campur Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur ciri khasnya makannya banyak. Jadi saya boleh Pak ya buka sedikit rahasia-rahasia itu. Ini menteri-menteri Bapak itu alasan akalnya banyak Pak. Jadi saudara-saudara, saya merasa terima kasih. Walaupun kita pernah berbeda, tapi saya yakin di dalam hati beliau merah putih, beliau Pancasila, beliau cinta Indonesia, beliau berjuang. Jadi kalau akhir-akhir ini ada yang apa ya, omon-omon nggak enak lagi, gitu. Udah nggak boleh. Sekarang nggak boleh, tidak boleh nyindir-nyindir lagi. Jangan ada yang nyebut-nyebut angka 11 ya, jangan. Nggak boleh. Saudara-saudara, tradisi kita lain, demokrasi kita menurut saya, dan ini saya akan ajak tokoh-tokoh semua, demokrasi kita berani bahwa kita bersaing boleh, tapi pada saat kepentingan nasional kita tidak boleh ikut pola-pola orang lain. Mereka itu kalau oposisinya sampai nggak tahu lah, sampai mengarah ke bermusuhan. Kita tidak boleh, kita tidak mau, dan kita insya Allah tidak akan. Malam hari ini nggak tahu ya, rasanya saya senang saja, gembira banget. Karena memang ini adalah pertama kali saya hadir langsung di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya, keluarga besar Partai Gerindra. Di acara Partai Gerindra, partai yang melesat begitu cepat, partai yang mengakar begitu kuat. Bapak Ibu semuanya sangat beruntung dipimpin oleh Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Beruntung sekali dipimpin oleh seorang yang sangat visioner, yang berjiwa patriot, konsekuen, pantang menyerah, dan kalau berbicara apa adanya. Yang baik diomongkan baik, yang nggak baik omongkan nggak baik. Tapi nanti setelah tanggal pelantikan 20 Oktober, Bapak Ibu harus mau berbagi.
Karena saat itu begitu dilantik, Bapak Prabowo akan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bukan hanya milik Partai Gerindra. Hati-hati mengenai ini. Mungkin sampai saat ini masih banyak yang bertanya-tanya dan meragukan. Bagaimana mungkin saya dengan Pak Prabowo bisa memiliki hubungan yang seerat ini, yang sedekat ini, yang seharmonis ini? Padahal dulu rival, padahal dulu kita saling berkontestasi. Tapi tadi sudah dijawab semuanya oleh Bapak Prabowo Subianto. Jadi saya tidak usah menerangkan lagi. Tradisi harus dimulai. Dan maaf, para profesor, orang-orang pinter di mana-mana, ya, yang banyak bicara di podcast itu, saya sangat hormat sama Anda memang pinter. Tapi tradisi kita harus berani kita pertahankan budaya bangsa Indonesia sendiri. Budaya bangsa Indonesia, rakyat kita turun-temurun inginnya pemimpinnya rukun. Benar. Kalian suka nggak kalau pemimpin rukun kayak begini? Suka? Di kampung senang nggak rakyat teman-temanmu kalau pemimpin rukun seperti ini? Nggak apa-apa, berbeda nggak apa-apa, ya kan? Ngeri-ngeri sedap. Jadi leadership itu, dan saya begitu beliau ajak saya gabung. Setelah saya gabung, dari hari pertama sidang kabinet, ini bukan ngolor lagi. Sekarang beliau ini 2 bulan lagi kurang, beliau akan turun. Untuk apa saya? Iya kan? Saya hanya mau mengatakan rakyat Indonesia yang benar-benar Pak Jokowi adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, yang berpikir untuk rakyat. Dari hari pertama saya ikut kabinet, saya lihat pikiran beliau, kerja beliau luar biasa, Pak. Saya nggak tahu saya bisa ikuti jejak Bapak, Pak. 7 kali rapat sehari, bagaimana itu, Pak? Apalagi kita ini kalau diajak, ini menteri-menteri jujur ya, pada begini kan kalau diajak beliau, Pak, pada ngeri Pak, diajak Bapak keliling Pak itu. Waduh, ini nggak bisa tidur katanya. Di pesawat itu 5 jam terbang, 5 jam diskusi. Jadi pada itu alasan Pak, kalau Bapak ajak, mereka itu alasan. Bapak Presiden kami jemput di Merauke. Dia mau terbang duluan, nggak berani terbang sama Pak Jokowi. Akal kalian, aku sudah tahu ini. Pak, maaf Pak, karena Bapak pilih orang-orang hebat, mungkin sebagian dari mereka di kabinet saya Pak nanti ini. Tapi saya sudah tahu akal kalian. Kalau diajak Pak Jokowi, kami mendahului Pak, kami akan jemput Bapak. Bukan jemput Bapak, dia takut diajak itu. Habis itu makannya sedikit. Jadi Pak Jokowi itu makannya sedikit gitu. Jadi kalau saya diajak beliau terbang, makanan wah pingin juga ambil, tapi gimana ya? Presiden nggak ngambil, gue nggak ambil juga gitu.
Soalnya ini mantan tentara, Pak. Banyumas campur Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur ciri khasnya makanya banyak. Jadi saya boleh Pak ya buka sedikit rahasia-rahasia itu. Ini menteri-menteri Bapak itu alasan akalnya banyak, Pak. Jadi saudara-saudara, saya merasa terima kasih. Walaupun kita pernah berbeda, tapi saya yakin di dalam hati beliau merah putih, beliau Pancasila, beliau cinta Indonesia, beliau berjuang. Jadi kalau akhir-akhir ini ada yang apa ya, omon-omon nggak enak lagi, gitu. Udah nggak boleh. Sekarang nggak boleh, tidak boleh nyindir-nyindir lagi. Jangan ada yang nyebut-nyebut angka 11 ya, jangan. Nggak boleh. Saudara-saudara, tradisi kita lain, demokrasi kita menurut saya, dan ini saya akan ajak tokoh-tokoh semua, demokrasi kita berani bahwa kita bersaing boleh, tapi pada saat kepentingan nasional kita tidak boleh ikut pola-pola orang lain. Mereka itu kalau oposisinya sampai nggak tahu lah, sampai mengarah ke bermusuhan. Kita tidak boleh, kita tidak mau, dan kita insya Allah tidak akan. Malam hari ini nggak tahu ya, rasanya saya senang saja, gembira banget, karena memang ini adalah pertama kali saya hadir langsung di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya, keluarga besar Partai Gerindra. Di acara Partai Gerindra, partai yang melesat begitu cepat, partai yang mengakar begitu kuat. Bapak Ibu semuanya sangat beruntung dipimpin oleh Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto. Beruntung sekali dipimpin oleh seorang yang sangat visioner, yang berjiwa patriot, konsekuen, pantang menyerah, dan kalau berbicara apa adanya. Yang baik diomongkan baik, yang nggak baik omongkan nggak baik. Tapi nanti setelah tanggal pelantikan 20 Oktober, Bapak Ibu harus mau berbagi. Karena saat itu begitu dilantik, Bapak Prabowo akan menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Bukan hanya milik Partai Gerindra. Hati-hati mengenai ini. Mungkin sampai saat ini masih banyak yang bertanya-tanya dan meragukan. Bagaimana mungkin saya dengan Pak Prabowo bisa memiliki hubungan yang seerat ini, yang sedekat ini, yang seharmonis ini. Padahal dulu rival, padahal dulu kita saling berkontestasi. Tapi tadi sudah dijawab semuanya oleh Bapak Prabowo Subianto. Jadi saya tidak usah menerangkan lagi. Nah, itu tadi teman-teman ya videonya
cukup segitu dulu teman-teman ya. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana, karena ya pasti kalian juga bisa seperti Pak Mahfud MD berbicara di podcast, berbicara di tour gitu ya, tour keliling di YouTube ataupun di media-media ya. Artinya teman-teman juga bisa berkomentar di bawah ya, ungkapkan aja apa yang mau kalian ungkapkan, silahkan gitu kan, berikan pendapat kalian di kolom komentar. Itu aja mungkin dari saya teman-teman, pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini ke grup-grup WhatsApp, grup-grup Facebook ya, biar kita terus menyuarakan suara rakyat jelata. Saya Leonardo Sirait, bye bye.